气书画，气声粗句，云文云武，玄习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两人发挥，双手复回，大爱闪过满人间。Buah labu besar. Xiaolice, barangnya cukup diletakkan di sini saja. Terima kasih, kamu hari ini sudah banyak membantuku. Saya bantu bawa masuk ke dalam ya. Oh, baiklah. Wah, labu itu besar sekali. Kenapa kamu melihatnya sampai begitu? Kenapa labu yang begitu besar harus disimpan di dalam gudang? Apakah dia itu siluman? Bagaimana mungkin labu adalah siluman? Labu ini paman yang tanam. Orang-orang sangat suka labu yang kutanam. Setiap tahun orang-orang pasti berebut menginginkannya. Semua orang menginginkannya. Jadi paman diam-diam menyimpannya di gudang untuk dimakan pelan-pelan. Bukan, labu itu terlalu besar. Tidak ada yang mau, makanya disimpan di sini. Saya malah sedang menunggu orang ada yang menginginkannya. Labu itu begitu besar. Siapa yang sanggup menghabiskan semuanya? Kamu tahu kan, setiap bagian dari labu, maksudku dari dalam sampai luar, semua berguna. Sampai bijinya juga bisa dimanfaatkan. Kulitnya juga bisa. Bisa. Saya tidak percaya. Saya paling suka mengubah pandangan anak yang tidak percaya. Wah. Xiaolice, cobalah. Seluruh vitamin dari buah labu semua sudah ada di meja ini. Yang barusan kamu makan adalah kuaci dari biji labu yang sudah dikeringkan. Ternyata biji dari buah labu bisa menjadi kuaci. Menyenangkan sekali. Enak. Ini teh labu, coba kamu minum. Enak sekali. Ada aroma buah labu manis dan harum. Lalu ini labu kukus. Ini, coba kamu makan sepotong. Tapi Tuan Lu, Anda lupa mengupas kulitnya. Hei, kulit labu bisa dimakan. Benarkah? Wah, manis dan harum sekali. Ini labu terenak yang pernah kumakan. Kalau kamu suka, labu besar itu saya hadiahkan untukmu bawa pulang. Bagaimana? Untukku? Baik. Kamu benar-benar mau? Labu itu sangat besar. Tidak apa, ibuku serba bisa. Labu ini pasti bisa diolahnya. Labu ini besar sekali. Ibu juga merasa ini sangat hebat, bukan? Ini labu terbesar yang ditanam Tuan Lu tahun ini. Labu ini sangat besar. Dan juga sangat enak. Ibu pasti bisa mengolahnya menjadi makanan yang enak. Labu kukus yang lembut dan harum. Biji di dalamnya bisa dibuat kuaci. Juga bisa membuat teh labu. Bisakah ibu bayangkan? Labu juga bisa dijadikan teh yang harum dan manis. Dan kakek pasti menyukainya. Xiaolice, anggota keluarga kita hanya beberapa orang. Kira-kira hanya bisa makan sedikit saja. Jadi kita tidak bisa mengambil labu ini. Karena kita tidak tahu bagaimana harus menghabiskan sisa labu yang sangat banyak. Ibu pasti bisa. Saya tahu ibu pasti bisa memikirkan caranya. Xiaolice, ibu hari ini sangat sibuk. Tidak ada waktu bermain-main denganmu. Cepat kembalikan labu ini ke Tuan Lu. Tapi kata Tuan Lu, kalau tidak ada orang yang mau labu ini akan dijadikan kompos, diletakkan di dalam tanah dan dibiarkan membusuk. Ini mungkin bukan ide yang buruk. Bisa menjadi gizi bagi tanaman berikutnya juga bagus, bukan? Itu sangat boros. Setiap bagian dari labu kan bisa dimanfaatkan. Xiaolice, ibu hari ini benar-benar sibuk. Kamu yang patuh. Cepat kembalikan labu besar ini.
Labu ini sangat bagus. Sayangnya bentuknya terlalu besar dan tidak ada yang bisa membawanya. Apa labu ini akan dipotong hingga hancur dan ditanam dalam tanah? Jangan khawatir dulu. Guru Fang sedang memikirkan caranya. Semoga bisa cepat menemukan orang yang menginginkannya. Tidak disangka, berbuat baik sangat sulit. Jelas-jelas labu sangat baik. Guru Fang juga berpikiran sama denganmu. Selalu berpikir pikiran sendiri atau rencana sendiri sangat indah. Semua orang pasti bisa menerimanya. Tapi setelah dipraktekkan barulah tahu ada banyak kesulitan yang tidak diketahui orang. Saya mengerti. Jadi, menjalankan sebuah rencana yang indah memang bukan hal yang mudah. Sama seperti ayah Xiao Lice yang setiap hari harus bekerja baru bisa mewujudkan keluarga yang bahagia. Juga bisa membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Xiao Lice, mungkin tidak seharusnya kamu begitu cepat menyerah. Anggaplah labu ini sebagai tantangan. Bagaimana? Tapi saya hanya seorang anak kecil. Jangan biarkan hatimu menghalangimu. Gunakan pikiranmu untuk berpikir kamu harus bagaimana. Baik, biarkan saya berpikir. Hei, Xiao Lice. Biarkan dia berpikir. Harus bagaimana mengolah labu sebesar ini? Tidak bisa. Saya harus cari orang untuk membantu. Cari siapa? Saya harus bagaimana? Saya sudah tahu. Saya tidak akan membiarkan labu ini menjadi kompos. Di mana yang lain? Xiao Lice, kamu akhirnya keluar. Saya menunggumu karena ingin mengunci pintu. Sepertinya saya sudah menemukan caranya. Bagus sekali. Cepat beritahu saya siapa yang menginginkan labu ini. Lebih baik saya rahasiakan dulu, karena saya belum tahu rencana ini bisa berhasil atau tidak. Oh, baiklah. Tuan Lu, kuaci Anda bagaimana cara membuatnya? Oh, Tuan Wang yang berjualan kuaci membeli labuku. Kuacinya dia yang memberi. Begitu ya? Kakek, kabarnya kakek pernah menciptakan berbagai kudapan. Benar tidak? Iya, kakek adalah pakar pembuat kudapan yang sudah terkenal di mana-mana. Oh ya? Iya. Tapi kakek pasti belum pernah makan kudapan dari labu, bukan? Kudapan dari labu? Belum. Kenapa? Apakah kamu punya ide? Tebakan kakek benar. Xiao Lice, kamu mencari kami ada perlu apa? Kenapa kami harus datang ke sini? Ayo kita sama-sama membuat kudapan yang banyak dari labu ini. Labu ini kenapa besar sekali? Bagaimana? Asik bukan? Saya tidak mau membantu ayahku membuat bapau saja sudah tidak ada waktu. Sampai jumpa. Jangan pergi. Xiao Lice, kakek juga tidak mau buat. Kakek masih banyak pekerjaan lain yang lebih penting. Saya juga mau belajar. Kalian jangan pergi dulu. Dengarkan saya. Jika kita tidak membuat sesuatu dari labu ini, maka labu ini akan dijadikan kompos. Dijadikan kompos, apa hubungannya denganku? Kita harus bersatu untuk menyelamatkan labu besar ini. Kakek orang yang paling pandai membuat kudapan. Mochie sangat teliti. Xiaolong sering membantu membuat bakpao. Saya percaya kita pasti bisa membuat sesuatu. Dan pekerjaan ini bisa membuat kalian mendapatkan sedikit uang jajan. Hebat bukan? Kalian dengarkan saya. Kita pasti tidak bisa memakan semua kudapan yang dibuat dari labu ini. Jika dijual, tidak hanya kudapan yang habis, tapi juga bisa mendapat uang. Saya berpikir membuat kudapan membutuhkan banyak bahan, tepung, gula. Kita juga harus minta bantuan Tuan Wang mengeringkan bijinya. Kudapan yang telah dibuat kita jual. Setelah dijual, bisa mengembalikan daya yang sudah kita keluarkan. Dijual? Mau dijual kemana? Ayah, apakah kami boleh menjualnya di tempat ayah? Tidak bisa. Toko kita adalah toko khusus yang menjual buah berang. Tidak boleh sembarangan. Hah? Kenapa ayah begitu? Dengan begitu, semua bagian labu sudah dimanfaatkan. Dan lagi kita semua bisa menikmati enaknya buah labu. Kalau begitu, keahlian kakek adalah kuncinya. Tanggung jawab yang besar Kakek sekali. Lice, saya yakin kakek bisa. Kudapan yang harus memakai labu dan bijinya. Biar kakek pikirkan. Sebenarnya kakek juga ingin mencari sedikit uang jajan.
Kudapan ini mau dijual kemana? Ayo masih segar. Silahkan dilihat dulu. Iya, biasanya. Sayurannya bagus sekali. Ya, silahkan dilihat-lihat dulu. Yang ini ya, Pak. Yang ini masih segar-segar. Ini masih siapa baru. lagi yang mau beli? Jangan Silakan. banyak-banyak. Bisa Iya. cukupin saja. Ya, Kalau efeknya berpihak. Hari ini cuma bisa beli sedikit, sayang sekali. Kenapa lama sekali? Lelah sekali antrinya. mari. Kalian berdua mau apa? Kami datang untuk menjual kudapan. Kamu datang untuk merebut usaha ayah? Karena ayah tidak mau membantu, kami terpaksa datang dan jual sendiri. Anak ini berdagang tidak semudah itu. Tapi kalian lihat di sana. Hah? Belum pernah lihat. Coba kita beli. Saya juga Coba mau. lihat. Kalau begini saya tenang. Ini kan merebut usaha ayah. Tolonglah, hanya hari ini saja.